Saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran di kelas selama ini sebelum mempelajari modul 1.1 adalah saya mempunyai target materi harus selesai dan tuntas hari itu juga. Kemudian, saya berpikir murid saya semua mampu mengerjakan soal apapun yang saya berikan. Jika mereka tidak bisa mengerjakan, saya berasumsi bahwa mereka malas. Selanjutnya, saya juga beranggapan bahwa semua siswa di dalam kelas mempunyai kemampuan yang sama. Jika si A mampu memahami materi yang saya berikan, seharusnya si B, C, dan yang lainnya harus memahami juga dalam waktu yang sama. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya berubah, mencoba memahami dan menyelaraskan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada poin-poin yang sangat penting. Kodrat. Jadi, mempertimbangkan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang kedua, among. Among mencakup teladan, memotivasi, mendorong. Kemudian ada asas trikon, yaitu kontinu, konvergensi, dan konsentris. KHD mengingatkan, dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan anak yang meliputi kultur, budaya, dan kondisi alam. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Yang dimaksud di sini adalah zaman tahun 1940 itu akan berbeda dengan zaman sekarang ini tahun 2022. Teknologi dan semuanya sangat-sangat berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Sehingganya beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Maka dari itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus bisa melayani kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Maksudnya di sini adalah pembelajarannya harus berorientasi pada anak. Jadi, anak itu bukanlah objek yang seperti selama ini kebanyakan dilakukan oleh para guru-guru. Kemudian, pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Yang pada saat ini sering kita dengar jargon-jargon atau tujuan dari Menteri Pendidikan saat ini yaitu Merdeka Belajar. Tetapi merdeka belajar yang dimaksud adalah bukan kemerdekaan atau kebebasan mutlak. Tetap ada norma-norma dan budaya-budaya yang harus dijaga. Setelah memahami pemikiran KHD, saya merasa selama ini saya egois terhadap murid-murid. Saya selalu memaksakan target saya harus tercapai hari ini juga. Tuntas semuanya. Nah,
Di gambar di samping adalah foto yang saya ambil ketika kondisinya hujan di pagi hari. Seperti itulah jalan yang murid-murid dan kami lewati untuk menuju ke sekolah. Setelah mempelajari pemikiran KHD, kemudian saya menghubungkan dengan perjalanan murid-murid saya yang sangat tidak mudah menuju ke sekolah, apalagi ketika hujan. Saya tersadar bahwa mereka selama ini ketika sampai di sekolah, kemudian masuk di dalam kelas, mereka terbebani, terbelenggu dengan pola pikir guru, mungkin terutama saya, yang memaksakan agar murid-murid saya itu menuntaskan target, tugas, atau KD yang saya inginkan. Hal-hal yang harus saya terapkan di dalam kelas selanjutnya adalah memahami karakter murid, menggali minat dan bakat mereka. Kemudian, tidak memberikan hukuman fisik bagi murid yang belum menyelesaikan tugas. Kemudian, ngomong dan mengayomi mereka, berdiskusi ringan atau mengobrol untuk menyelesaikan permasalahan atau sekedar mendengarkan cerita-cerita, bincang-bincang ringan dengan mereka. Yang keempat, memberikan ruang untuk murid-murid yang akan mengembangkan ide-ide kreatif. Yang kelima, memberikan stimulus agar murid-murid lebih inovatif dan mandiri dalam proses pembelajaran dan setelah mereka kembali ke rumah. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan refleksi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.